Ya, Hari udah lama sakit jantung ya Mas Iya. Ando ya. Hampir 2 tahunan ini. Cuma suka kambuh, cuman tadi pagi dari kemarin tuh dia merasa menggigil badannya. Mungkin karena dia terlalu kedinginan, jadi dia beberapa hari ini panasnya naik turun gitu loh. Kita kasih obat biasa aja kan, tapi nggak ada indikasi dia sesek napasannya, nggak bilang itu. Biasanya kalau ada kejadian-kejadian itu kita cepat lariin ke rumah sakit harapan kita. Nah akhirnya pembantu saya telepon waktu saya lagi di kantor, Bu bapak menggigil lagi. Terus saya bilang ya udah kasih obat aja. Terus saya suruh anak saya beli obat, pulang papanya udah jatuh gitu. Nah terus dipanggil satpam karena bapaknya berat kan badannya, jadi dia minta tolong satpam. Jadi begitu saya bilang balikin badannya dia udah biru. Nah saya udah tahu itu udah nggak ada di situ. Itu kejadiannya kapan kalau gue tahu? Tadi pagi jam. Tapi 11. kalau demamnya sih udah seminggu ini, udah Mingguan. Jadi si Haryo itu kan biasa ngirim video ke saya gitu, bro, gue lagi demam nih gitu, menggigil, ada videonya saya dikirim gitu, saya lihat, dia ngegil banget ya. Nggak biasanya saya sambil ketawa-ketawa ngeliatnya ini mungkin biasa sih bro, udahlah bro, bawa tidur aja aku bilang gitu kan. Ya nggak taunya itu video terakhirnya si Mas bro. Iya, jadi kita berpikir tuh kalau saya ya, karena dia kan ngadunya ke saya, saya pikir ini apa karena kan udara juga nggak enak banget kan, ini sampai menggigil begitu. Temen-temen juga ada yang kena covid segala macam. Saya pikir apa kamu covid ya, coba di itu dulu gitu loh. Enggak, dia memang anaknya rada-rada kalau nggak sakit banget dia nggak mau ke dokter gitu loh. Jadi 2 bulan lalu juga kita udah sempat bawa ke rumah sakit harapan kita juga kan gitu. Biasanya langsung dibawa ke rumah sakit harapan kita, cuman kemarin video terakhir itu saya anggap dia sakit demam biasa aja. Iya, gitu. saya juga nganggapnya demam biasa karena bukan kok kayak orang, karena dia nggak ada sesak napas atau apa gitu, enggak gitu. Cuman dia kalau saya pulang kerja dia bilang udah enakan badannya, tapi kok setiap malam naik, ada malam atau pagi gitu. Iya, 2 kali naik ya. Gitu. Tapi riwayat sakit sendiri apa sih? Sejak kapan itu penyakit jantung? Ya, Haryo itu kan mengalami operasi jantung mental itu. Jadi dia memang udah operasi berapa Diseksi tahun? aorta. Diseksi aorta itu 1% yang hidup lah. Jadi udah dikasih perpanjangan waktu cukup, dan menurut saya cukup berhasil. 2020 ya operasi. 2020 kayaknya. Ya cukup lama lah hidupnya itu, diperpanjang itu sampai kita Tahun 2003 ini. 2023 ya, 2023 ya. Jadi sebenarnya klep jantungnya Haryo itu sudah pakai klep besi dia. Cuman meninggalnya ini bukan karena kegagalan operasi jantung, bukan, karena demam biasa gitu. Jadi ya caranya Allah memanggil kan beda-beda ya. Ya mungkin karena demam, terus karena dia shiveringnya mungkin kena ada mild stroke apa gimana, dan itu dia nggak kuat, mungkin seperti itu. Berarti dinyatakan meninggal sama Jam 12 siang, karena nyampe ke rumah sakit Amelianya jam 12 siang. Tapi operasi besar itu kan termasuk operasi besar. Itu tahun berapa dan abis itu sering sakit atau Normal. Sering sakitnya itu dia kalau kayak nggak kayak umpama orang apa sih, asam urat, nggak ada hubungannya sama jantungnya. Karena justru. kebanyakan obat, ada satu obat yang dia kebanyakan minum, nah itu yang menyebabkan dia asam urat. Berarti penyakitnya hanya penyakit jantung aja? Jantung, tapi bukan hanya penyakit jantung, itu bental itu penyakit yang jarang gitu loh. Bental, ya kan ya, diseksi aorta. Jadi dia tuh robek dari sini sampai aortanya tuh dari sini sampai sini. Nah itu cuman kemurahan Tuhan aja yang bikin dia hidup sama ya. Oke, dia sempat bicara sama saya 1 hari sebelumnya itu masih sehat, ketawa-ketawa gitu. Masih biasa, masih riding bareng sama dia kayak dari Cibubur ke Cinere itu, jadi masih kita juga masih ngomong, masih tadi malam tuh masih ngomongin soal rencana mau bikin apa gitu sama dia. Terus tahu-tahu pagi-pagi saya berangkat ya, saya bilang itu saya kedinginan katanya. Tuh saya raba badannya memang panas, udah minum obat panas aja saya bilang. Tapi saya tidak curiga itu jantungnya gitu loh, karena beda. Biasanya kalau jantung kalau nggak muntah
terus dia dia muntah atau dia gimana ya, kayak bolak pencernaannya atau dia sesak nafas kayak gitu kan. Ini nggak ada sama sekali gitu. Tapi berarti sebelumnya waktu masih sakit ini jantung dan sebagainya aktivitas masih biasa Mbak? biasa Apa aja mungkin? Tadi kan katanya masih bisa riding gitu. Masih motoran sama saya, masih bercanda-bercanda. Saya masih bercanda gitu, cuman dia memang tidak bisa aktivitas fisik yang terlalu kayak orang normal, lari segala macam nggak bisa. Dia paling jalan gitu. Terus jalannya juga jalan santai, kan buat orang jantung kan pasti seperti itu ya gitu. Jadi dia nggak bisa kayak orang normal biasa gitu. Tapi aktivitas belakangan terakhir ini yang dilakukan sama almarhum apa sih, Mbak? Mungkin Ya kerja aja, terus dia juga ada kafe ya Mas ya. Jadi kan rumahnya dia punya kafe di Cinere, saya setiap hari ngelola, dia suka ngontrol ke sana bolak-balik. Gitu. Kemudian oh iya, hari itu lagi juga terakhir tuh lagi nulis lagu itu tentang ketuhanan gitu. Jadi itu proyek dia terakhir dan nulis lagu itu judulnya apa? Kembali ke Cahaya. ya kembali ke cahaya seperti itu dulu. Ini lirik lu bahaya banget sih yo. Ya jadi liriknya kayak orang lirik mau pergi gitu loh, melihat cahaya atau apa ya, gitu. kembali ke cahaya di Kembali ke Spotify. cahaya, di Spotify ada Cevario. Jadi dia kembali ke apa sih dia Yang ngomong itu? menceritakan perjalanan dia waktu dioperasi itu sampai sekarang gitu. Mm-mm. Pokoknya intinya ceritanya liriknya tuh menuju cahaya, kembali ke cahaya Allah gitu. Mm. sama yang lagu yang ditulis Oh, iya. kalau Durkaitan ya, Iya. memang dia lebih dia tuh semakin kesini dia semakin toleran orangnya. Dulu dia semakin toleran dan semakin lebih humanis dan baik lah gitu loh. Jadi dulu lebih universal, Uni- spiritual gitu. iya, dan Lebih dia bukan lebih- bukan ke religi tertentu tapi lebih universal. dan dia lebih apa ya? Dia nggak cepat menghakimi orang lah. Ya, itu Gitu. yang saya lihat. Ya kalau orang begitu biarin aja. Dia selalu ngomong gitu ke saya, nggak apa-apa, biarin aja, karena yang benci kamu akan tetap benci kamu. Kan orang hanya melihat apa yang mereka mau lihat, mendengar dan apa yang mereka mau dengar. Teh mungkin ada firasat terakhir atau Atau tanda-tanda anak gitu. Feeling gitu Nggak mungkin ada. feeling. Nggak ada. Tidak ada. berarti meninggalnya Cuman dia kemarin itu mama saya kan kena stroke ya. Mama tuh dia tuh kekeh mau ke rumah mama saya, mau tensi. Papa saya bilang nggak usah, tensi itu udah tiap hari kita tensi. Enggak, ini tensi air raksa, dia bilang gitu. Terus nggak usah, terus tahu-tahu ada nggak usah mas, saya bilang begitu. Enggak, saya harus ke rumah mama kamu gitu, ya gitu. Ya dia ada kayak gitu tuh kemarin. nasihat apa mungkin yang selalu berikan atau dikasih oleh dari almarhum ke keluarga, nanti ke istri, ke anak itu apa yang masih diingat gitu atau yang Banyak ya, wejangannya banyak, karena dia orangnya suka wejangan, sering ngucapin kata-kata yang kayak gitu. Dia cuma pesan sama anak-anaknya supaya anak-anaknya lebih walaupun ditinggal dia akan tetap ngedorong dari belakang. Dia bilang gitu, kamu harus jadi pribadi yang kuat. Kalau nggak salah kamu buka di Instagramnya Cevario, ada satu pesan buat Ya. anaknya deh gitu. Bu, tapi ada nggak sih mungkin wishlist dari almarhum yang mungkin belum tersampaikan, mungkin belum tercapai juga? Ya. Yang misalnya mungkin almarhum ingin buka apa restoran atau mungkin ingin buka apa mungkin yang belum tercapai, akan mungkin setelah ini akan diteruskan gitu. Ya, dia punya satu startup project dengan saya namanya Lezat. Itu kita baru selesai nulis proposal, kemudian beliau sudah duluan pulang gitu. Tapi intinya itu akan jadi satu cita-citanya dia yang akan harus diterusin gitu. Dia mau anaknya mau nerusin juga, makanya mau ngambil kuliah manajemen lagi kan. Gitu. Jadi dia orang baik lah hari itu ya, orang baik, dan dia ya gitulah, Spontan. dan spontan orangnya. Dia orangnya sangat nyeni banget. Bukan cuman chef yang bisa memasak ya, tapi dia bisa melukis dan menciptakan lagu dan sebagainya. Ada keinginan atau dari almarhum cita-cita yang belum tersampaikan nggak? Saat itu pernah ada diskusi atau semacam apa? Ya itu dia punya project kuliner itu dengan brand Lezat itu, dia mau perbesar itu dengan saya pribadi dan mungkin anaknya itu yang rencana di makamnya kapan Mbak? Besok berangkat dari sini jam 7.
gitu. Malam ini mungkin baru besok tahlilan, terus malam ini mungkin untuk orang-orang yang mau datang bisa datang ke kediaman kami gitu. Almarhum wafat di usia berapa? Kenapa? Almarhum wafat di usia berapa? Apa? Wafat 48. 48. meninggalkan satu. Anaknya ada 2. Tapi teh sebelum meninggal mungkin masih sehat nih ya, sempat masak-masak kah di rumah atau ada Yang masak di rumah tuh selalu saya, dia nggak pernah masak. Oh, ternyata prakteknya nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Mungkin beliau Karena lebih dia senang. bilang kalau saya kerjanya masak, jadi saya nggak mau masak gitu. Jadi memang, dan saya memang suka kalau dia menyukai makanan saya gitu. Berarti sempat masakin, ada menu favorit atau Oh, dia apa? ada dia suka, saya punya makaroni skuto. Dia suka makaroni skuto, terus dia suka ada berapa makanan lah, terus makanan-makanan yang ada keju-kejunya gitu. Jadi sebelum wafat beliau sempat makan. Saya sempat masakin berapa seminggu sebelumnya tuh ada berapa kali saya masak buat dia gitu loh. Gitu.